Masjid Jogokarian TV mensiarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok semangat sekali? Iya noh. Kenapa kok semangat? Soalnya itu ketemu bulan Ramadan. Oh iya, alhamdulillah ya. Kenapa kok senang ketemu bulan Ramadan? Soalnya kata Ustaz tuh, kalau bulan Ramadan tuh bulan yang penuh ampunan. Oh iya, bulan yang penuh ampunan. Apalagi? Rahmat. Oh iya, rahmat. Berkah. Iya, berkah. Penuh dengan berkah, rahmat, dan ampunan. Iya, dan ampunan. Oh iya, kenapa kok senang lagi selain itu? Iya, soal itu katanya kalau bulan Ramadan tuh apa? Pahala tuh dilipat gandakan. Oh iya, pahala dilipat gandakan. Maka kita semuanya seneng ya ketemu bulan Ramadan. Tapi aku agak sedih. Lah kenapa kok sedih? Soal itu nggak bisa terawih bareng. Oh iya, nggak bisa terawih bersama-sama ya. Nggak bisa takjil. Oh iya, nggak bisa takjil juga. Kenapa kok gini terus Akun? Oh iya, karena kali ini kita masih di masa pandemi ya anak-anak ya. Jadi kita dihimbau untuk belajar, untuk beraktivitas dan beribadah di rumah supaya coronanya tidak menyebar. Jadi sedih. Tidak usah sedih, karena sekarang teknologinya udah canggih. Meskipun tidak bisa ketemu dengan teman-teman, tapi masih bisa menyapa, mendengarkan kisah lewat YouTube seperti yang sekarang kita kerjakan ini. Iya ya Hun. Bunda, ya. Ini sekarang kita cerita sama teman-teman di mana? Teman-teman dari Masjid Jogokarian Yogyakarta. Oh iya, dulu kita kesini juga. Iya, udah lama ya, beberapa tahun yang lalu ya. Sekarang mana ya? Oh, masih di sana. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum. Iya, jadi kali ini kita akan mendengarkan kisah lewat YouTube saja ya. Tidak bisa bersua dengan teman-teman, gak apa-apa ya? Gak apa-apa deh. Iya. Sekarang kita akan dengarkan cerita apa? Oh, hari ini kita akan mendengarkan kisah bersama tentang kisah Nabi Yakub. Aku mau dengar. Oke, baik. Diku duduk dulu ya. Iya. Anak-anak yang soleh dan solihah, Nabi Yakub adalah putra dari Nabi Ishak, cucu dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Yakub adalah anak yang sejak kecil patuh, taat, dan hormat kepada kedua orang tuanya. Maka ayah bundanya sangat sayang dengan Nabi Yakub. Suatu hari, ayahnya yaitu Nabi Ishak yang sudah sangat tua menginginkan sebuah hidangan. Kata Nabi Ishak, "Anakku, ayah ingin sebuah hidangan yang lezat. Ayah ingin makan daging," kata Nabi Ishak. Kemudian putranya yang kembar, Nabi Yakub kembar dengan yang bernama Isu. Isu dan Yakub sama-sama anak yang berbakti, sayang kepada kedua orang tuanya. Isu lalu bergegas pergi ke hutan, berburu binatang, mau ditangkap dan mau disembelih untuk dihidangkan kepada ayahnya. Nabi Yakub juga begitu, tapi Nabi Yakub tidak berburu ke hutan. Ia meminta izin kepada ibunya untuk menyembelih 2 ekor dombanya. Setelah disembelih, kemudian dimasak bersama ibu, kemudian dihidangkan kepada ayahnya Nabi siapa tadi? Nabi Ishak. "Ayah, ini hidangan untuk ayah. Semoga ayah suka, semoga ayah senang." Nabi Ishak pun menerima dengan mengucapkan terima kasih.
Terima kasih, wahai Yakub. Ayah akan memakannya. Hidangan dari Yakub dimakan ayahnya. Kemudian setelah selesai, Nabi Ishak berkata, Alhamdulillah, terima kasih nak. Makanan ini sangat lezat. Terima kasih ya. Ayah doakan kalau kau menjadi orang yang soleh, keturunanmu akan menjadi pemimpin di muka bumi ini. Begitulah anak-anak. Nabi Yakub sangat bahagia karena mendapatkan doa berkah dari ayahnya Nabi Ishak. Singkat cerita, Isu yang tadi dari hutan pulang dengan membawa binatang buruannya. Ayah, aku sudah bawa ini ayah. Aku akan masak buat ayah, kata Nabi Ishak. Oh, Isu, terima kasih nak. Tapi ayah barusan makan hidangan dari adikmu Yakub. Nanti ayah makan kalau sudah rasa kenyang ayah habis ya. Anak-anak, Isu merasa jengkel dengan Yakub. Gara-gara Yakub, makananku tidak jadi dimakan sama ayah. Coba tadi Yakub gak ngasih makan duluan, pasti punyaku yang dimakan. Awas ya. Aku akan mencelakakan Yakub suatu saat. Aku benci Yakub. Begitu nak. Isu selalu membenci kepada Yakub saudaranya. Kalau bertemu, dia selalu mengajak bertengkar. Dia memendam rasa iri, dengki kepada Yakub saudara kembarnya. Begitu terjadi setiap hari anak-anak. Nabi Yakub selalu mengalah dan menjauh dari pertikaian yang disebabkan oleh Isu. Suatu hari ketika sudah menginjak dewasa, Nabi Yakub menemui ayahnya, Nabi Ishak. Ayah, apa yang harus aku lakukan ayah terhadap saudaraku Isu yang selalu membenciku, merasa iri dan dengki padaku? Bagaimana jawab Nabi Ishak? Nabi Ishak berkata kepada Nabi Yakub, wahai Yakub, bersabarlah nak, jauhilah pertikaian dari saudaramu, berhijrahlah ke daerah Irak, menemui pamanmu Laban. Semoga Allah meridhoi perjalananmu nak. Anak-anak yang soleh dan solihah, sejak saat itu Nabi Yakub berhijrah ke negeri Irak menemui pamannya Laban. Di sana Allah mengangkat Yakub menjadi seorang nabi. Bahkan anak keturunan Yakub juga ada yang menjadi nabi, yaitu Nabi Yusuf. Baik anak yang soleh dan solihah, kita telah sampai di penghujung kisah dari Nabi Yakub. Nah, coba sekarang Bunda mau tanya, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yakub tadi? Ada 3. Yang pertama apa? Anak muslim harus kepada orang tua seperti Nabi Yakub tadi harus apa? Hormat, patuh dan nurut kepada orang tua. Yang kedua, anak muslim jika mempunyai saudara harus rukun dan sayang kepada saudaranya. Jauhi sifat iri dan dengki. Yang ketiga, apa? Kalau terlanjur saudaranya suka marah, ngajak berantem, ngajak bertengkar, apa yang dilakukan? Menjauhi dan bersabar. Itu lebih baik. Anak-anak yang soleh dan solehah, kita harus ingat nih hadis Nabi. Kalau kita ingin disayang, maka kita juga harus menyayangi saudara kita, teman kita. Gimana hadis Nabi? Malla yarham la yurham. Barang siapa tidak menyayangi, tidak akan disayangi.
sayangi. Sekali lagi yuk. Hadis kasih sayang. Malayarham layurham. Barang siapa tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Hadis kasih sayang. Baik, untuk anak-anak yang soleh dan solihah, Bunda mau punya hadiah nih. Coba tepuk dulu ya. Tepuk anak soleh ya. Coba bersama-sama. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, Islam. Yes, kafir, kafir. No. Anak-anak, untuk anak-anak yang soleh, solihah yang tadi sudah mendengarkan kisah Bunda, ada hadiah dari Bunda. Hadiah sulap mau? Baik, Bunda ambil alatnya dulu ya. Anak-anak yang soleh dan solihah, tadi Bunda sudah sampaikan hikmah kisah tentang Nabi Yakub tadi supaya kita tidak punya rasa iri, dengki, suka marah kepada saudaranya maupun kepada temannya. Nah, ini adalah simulasi ya, percobaan nih. Anak-anak, ini Bunda punya air. Airnya warnanya apa ya? Tidak lagi putih jernih ya, tapi warnanya apa? Pinter kuning kecoklatan ya. Ini ibaratnya adalah hati kita, Nak. Hati kita yang penuh dengan marah, iri, dengki, suka bertengkar, suka marah-marah ya. Jadi hatinya berwarna kuning kecoklatan. Nah, anak-anak pingin nggak hatinya ini kembali bersih? Apalagi kita mau Ramadan loh ya. Kita masuki bulan Ramadan dengan penuh hati yang bersih. Coba yuk kita bersihkan hati kita supaya tidak ada lagi rasa iri, dengki, marah, suka bertengkar. Yuk, caranya bagaimana? Dengan banyak beristighfar. Kalau sudah, baru minta maaf kepada orang yang sudah mengotori hati kita, yang bikin kita marah, yang bikin kita benci, yang bikin kita iri. Ya, yang pertama tadi istighfar. Bareng-bareng ya. Tahu kalimat istighfar? Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Yuk, bareng-bareng. Lalu kita masukkan ke gelas yang masih kosong ya. Bersama-sama ya. Yuk bareng dengan Bunda Lika. 1, 2, 3. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah. Airnya jadi putih jernih. Itu tandanya hati kita sudah bersih. Siap untuk memasuki bulan Ramadan. Anak-anak yang soleh dan solehah, sampai di penghujung pertemuan kita ya. Sudah tahun? Sudah, tadi dengerin nggak? Ayah dengerin. Oh iya, Liku juga dengerin ya. Tadi ada 3 hikmahnya, masih ingat nggak? Lupa. Kok lupa? Coba diingatkan teman-teman yang ada di rumah. Yang pertama, jadi anak muslim harus sama orang tua gimana? Hormat. Iya, hormat, patuh pada orang tua. Kemudian jauhi sifat apa kalau sama saudara sama teman? Boleh marah nggak? Enggak. Iya, tidak boleh marah. Tidak boleh marah, iri dan dengki. Kemudian kalau ada yang suka ngajak berantem, yang suka marah-marah, sebaiknya dibales berantem nggak? Enggak. Iya, tapi bersabar, kemudian menjauhi dari pertikaian itu lebih baik. Oke, dan yang terakhir, jangan lupa hadis Nabi Muhammad tentang hadis kasih sayang. Ingat gimana bunyinya? Malayarham layurham. Ya, artinya barang siapa tidak menyayangi, tidak akan
disayangi. Oke, pinter. Baik anak-anak yang soleh dan solehah, cukup sekian dari Bunda. Jika ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Jogokarian TV, mensiarkan kebaikan.